Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Oke teman-teman, kali ini saya mau bikin video impresi sekilas nih tentang Google Pixel 3a XL. Ya, pada akhirnya saya beli Google Pixel 3a XL ini setelah Pixel 4 XL saya laku terjual ya. Jadi saya memutuskan untuk beli ini karena memang sebelumnya saya belum pernah coba. Jadi untuk Pixel 3, 3XL, 3A saya udah pernah coba. Harga HP ini saya beli di angka 1,9 ya. Kalau sama ongkir dan lain-lain, karena saya pilihnya pakai Gosen ya biar cepet, itu sekitar 2 jutaan. Jadi memang untuk Pixel 3a XL ini masih sedikit lebih mahal daripada Pixel 3. Dengan harga segitu apa sih yang kalian dapatkan? Yang pertama, Pixel 3a XL ini keluaran tahun 2019, tepatnya bulan Mei ya, dirilis bersamaan dengan Pixel 3a. Dan untuk spesifikasinya, HP ini menggunakan chipset Snapdragon 670 dengan bentang layar di 6 inci ya. Ini lebih besar daripada Pixel 3a dengan resolusi layar Full HD. Lalu panel yang dipakai adalah panel OLED ya. Ini sama, jadi Pixel 3 series itu semuanya menggunakan panel OLED. Untuk varian RAM dan storage yang ada untuk Pixel 3a XL ini ada di RAM 4GB dan varian internal 64GB, dan untuk jenis storage-nya itu masih menggunakan eMMC 5.1, belum menggunakan UFS. Untuk kamera belakang ini menggunakan kamera 12 MP f1.8 dengan focal length di 28mm ya. Ini cukup wide ya untuk ukuran kamera HP. Yang sudah dilengkapi dengan OIS, ini juga ada pixel ganda ya, dual pixel. Untuk kamera depannya dia menggunakan kamera 8 MP dengan f2.0 ya. Ini 24mm, ini juga lumayan lebar ya. Cuman kalau misalnya menggunakan video itu ini cukup sempit ya. Kapasitas baterai HP ini di angka 3700 mAh dengan pengisian daya cepat 18 Watt dengan protokol USB Power Delivery 2.0. Jadi kalian bisa pakai charger USB Type-C to Type-C yang sudah mendukung power delivery. Ya bisa 18 Watt, 20 Watt itu oke-oke aja dipakai. Karena yang akan masuk ke HP ini ya dibatasi sampai 18 Watt aja. HP ini juga udah didukung NFC ya, letaknya ada di sini. NFC di HP Google Pixel itu jauh lebih responsif daripada di HP Sony Xperia yang pernah saya coba, terutama HP-HP X Jepang ya. Dan untuk HP ini juga masih didukung dengan ini ya, jack audio 3,5 mili. Ini cukup enak ya kalau misalnya kalian buka headset. Kalau misalnya kalian punya headset andalan nih, emang jauh lebih baik daripada menggunakan TWS ya, karena untuk TWS di harga misalnya 300 ribuan itu audionya masih menurut saya masih kurang lah. Tetapi kalau headset harga 150 ribu sampai 200 ribu itu udah bagus banget ya yang berkabel itu. Untuk support OS-nya didukung sampai Android 12. Nah, sekarang nih security update-nya ada di bulan Mei ya, 5 Mei 2022. Nah, ini nggak tahu kenapa belum dapat yang Juni. Apakah memang dukungannya sudah sampai di bulan Mei aja tahun 2022 atau nanti agak telat ya. Kayak Pixel 3 nih, Pixel 3 ternyata masih dapat patch pembaruan bulan Juni 2022. Pixel 3 dan Pixel 3 XL ternyata Google masih baik hati banget. Untuk kondisi unit yang saya dapatkan ini cukup bagus ya. Kondisinya sih dari yang saya beli ya, saya pilih yang 98% lah, tulisannya gitu, like new. Ya memang kondisinya di atas ini sebenarnya ada beberapa goresan-goresan dikit lah ya. Terus di fingerprint sini juga ada beberapa semacam bekas penggunaan softcase yang cukup lama sehingga kelihatan banget kontras antara yang dilapisi softcase dan yang enggak nih, agak kelihatan kalau dilihat secara langsung. Tapi it's okay, overall masih mulus banget ya belakang sini. Dan untuk bagian bawah port-portnya juga masih sangat aman, speaker masih aman, Type-C juga nggak ada lecet sama sekali, kayak pojok-pojok nggak ada dent sama sekali, terus di atas juga aman. Untuk layar menurut saya ini masih sangat mulus ya, tapi saya sarankan langsung beliin ini aja kalau kalian habis beli HP baru kayak gini ya, HP ya entah baru atau saya kan beliin tempered glass atau nano glass atau flex glass atau hydrogel sesuai kesukaan kalian. Untuk speaker depan juga ini jaring-jaringnya nggak melengkung ke dalam ya, biasanya ada yang melengkung ke dalam itu. Unit yang pernah saya punya waktu itu Google Pixel 3 melengkung ke dalam. Kali ini aman.
Terus untuk ini ada beberapa kali sih ini, ada beberapa kali percobaan membuka kali ya. Atau bisa aja untuk SIM ejector ini terlalu besar, jadi agak kelihatan bekas congkelannya. Tapi is oke, aman. Dan untuk sinyal saat ini saya menggunakan Telkomsel, kartu saya seperti biasa masih mendukung jaringan dengan cukup stabil LTE Telkomsel. Jujur aja kalau Google Pixel ini sinyalnya jauh lebih kuat ya daripada Sony Xperia, baik AU, Docomo maupun SoftBank. Di dalam kamar saya ini di kosan, ini masih jauh lebih kencang, selalu full barengnya, dan kecepatan internetnya juga cukup kencang. Oke, untuk sekilas aja ya, karena ini bukan video full review, jadi saya nggak terlalu mendalam. Jadi saya belum pakai HP ini terlalu lama ya, kurang lebih baru 2 harian lah dari saya beli. Untuk impresi awal aja nih, yang benar-benar kerasa dari semua HP Google Pixel, menurut saya ini irit banget nih daripada yang pernah saya pakai sebelumnya. Bahkan Pixel 4 XL kalah jauh. Ini SOT-nya tadi nyampe hampir 5 jam lebih dengan sisa baterai masih 40%. Ini udah saya cas sih, dan untuk hari ini 6 jam pemakaiannya. Jadi awet banget. Untuk gambaran aja nih, kalau misalnya Pixel 4 XL saya cabut jam 7 pagi baterainya ya, dari ngecas 100% itu jam sampai sore sih, sampai maghrib, sampai jam 7 malam itu sisa baterai di bawah 20%. Nah, kalau HP ini tadi tuh sore pulang kerja jam 4 ya, itu baterai masih 40%. Sampai bingung ini ngabisinnya gimana. Ya maklum ya, karena tahu sendiri HP-HP Google Pixel itu kapasitas baterainya kecil-kecil, tetapi sekalinya dikasih yang ini yang lumayan gede ya, 3700 mAh, ternyata iritnya kelewatan sih menurut saya. Oke lah, ini oke banget untuk performa baterainya. Dan ini saya sudah install banyak aplikasi ya ini. Saya udah install cukup banyak yang biasa saya gunakan. Jadi penggunaannya mungkin mirip-mirip ya, untuk buka-buka all shop kayak gini, terus buka sosmed dan lain-lain. Main game sesekali juga masih oke. Yang cukup boros itu ternyata untuk rekam video nih. Kemarin saya ada di beberapa agenda ya di luar kota buat ngerekam video. Itu baterainya hanya bertahan sampai pukul 4 sore. Saya udah harus ngecas lagi dengan power bank waktu itu ya. Oke, itu hal impresi yang benar-benar berkesan di HP ini adalah baterai. Lalu bagaimana dengan performa nih? Saya mungkin bandinginnya dengan Pixel 3a aja ya, yang mana aspeknya tuh sama persis kecuali di ukuran layar dan ukuran baterai. Sisanya sama persis, jadi nggak ada perbedaan. Support OS-nya juga sama. Menurut saya yang paling kentara adalah manajemen panasnya nih. HP ini jauh lebih baik, jadi nggak gampang panas. Pixel 3a itu karena mungkin bodinya kecil, jadi gampang banget panas. Cuma buat sosmedan aja, kerasa angetnya cepet. Nah, HP ini tuh mau ngapain aja kayaknya adem-adem aja. Bahkan kalau siang hari ya, itu HP Pixel 3a yang biasa saya pakai sebelumnya, nggak nge-lag sih, tapi angetnya selalu terasa. Di HP ini nggak, sama sekali nggak tahu ya. Ini karena bodinya besar, mungkin panasnya lebih nyebar ke seluruh bodi ya, jadi nggak ngumpul di satu titik. Dan untuk layarnya gimana? Ini kan layarnya gede. Menurut saya sih di genggaman satu tangan memang agak gimana ya. Terutama kalau misalnya kalian yang suka HP compact kayak ini kurang cocok. Lebih enak di Pixel 3 sih menurut saya ya. Tapi Pixel 3 ya baterainya itu ya ampun kedodoran banget. Jadi kalau kalian mau pakai HP ini satu tangan ya agak kerepotan, menurut saya kurang worth it ya, tetap 2 tangan paling aman. Dan untuk speakernya gimana? Jelas stereo, cuman nggak front facing ya, yang front ke muka itu cuma speaker atas ini, sama yang bawah ngadep ke sini nih. Yang ini mic ya, ada yang tanya itu apa bang yang bawah ini mikrofon, memang desainnya kayak gini biar simetris aja sih. Untuk speakernya mantep banget nih, dengerin aja ya, NCS. Oke, speakernya ini mantep banget seperti Google Pixel lainnya ya. Jernih, bassnya juga terasa meskipun nggak gede-gede banget. Terus suaranya detail, itu mantap. Clarity-nya dapet lah.
Ya emang kalau misalnya outdoor ya tetap nggak ini ya, nggak ngangkat. Cuman untuk ruangan sempit, ruangan kecil kayak kamar, kosan kayak gini udah cukup oke. Oke teman-teman, mungkin itu dulu ya untuk video impresi awalnya. Jadi kalau kalian mau beli HP ini menurut saya oke-oke aja ya. Di tahun 2022 ini juga masih dapat dukungan software. Meskipun ini berhenti nih di Android 12, kalian harus paham bahwa Android 12 ada OS yang cukup baru, dan kalian lihat sih XZ3, XZ2 itu cuma mentok di Android 10 dan masih bisa dipakai dengan baik sampai saat ini. Intinya nggak ada masalah kalau memang berhenti di Android 12. HP ini masih bisa dipakai dengan jangka waktu 1-2 tahun tuh masih cukup oke. Bergantung yang pakai lah intinya. Buat teman-teman yang pengen beli, link dan tokonya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Sekali lagi dibaca ya kolom deskripsinya. Di situ saya kasih informasi tambahan yang mau beli di toko-toko tertentu. Saya kasih alternatif banyak link toko yang menurut saya recommended di situ. Kalian bisa cek aja. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.